Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Sahabat Jernih Hati TV yang dimuliakan oleh Allah, jangan lupa untuk senantiasa bersyukur atas segala nikmat yang sudah Allah anugerahkan kepada kita. Berbagai nikmat-nikmat itu harus kita syukuri dengan satu cara, yaitu kita gunakan sebagai sarana pengabdian kita kepadanya. Shalawat, salam, dan barokah Allah semoga tetap berlimpah curahkan kepada junjungan kita, Nabiullah Muhammad SAW. Nabi terakhir, Nabi yang tetap kehidupannya menjadi suri tauladan bagi kita semua. Sahabat Jernih Hati TV yang dimuliakan oleh Allah, dalam kesempatan yang baik ini, perkenankan saya memberikan tadzkir atau tausiah tentang muhasabah. Kita mencoba memahami muhasabah dengan satu teori yang dikembangkan oleh Edward Deming. Teori itu dikenal dengan Deming Wheel atau roda Deming. Sahabat Jernih Hati TV yang dimuliakan oleh Allah, sebagai orang-orang yang beriman, selalu diperintahkan oleh Al-Quran maupun hadis untuk senantiasa melakukan muhasabah, atau kalau dalam bahasa kita ada yang menyebut dengan introspeksi atau evaluasi. Di dalam surat Al-Hasr ayat 18 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Saya ulangi, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu sekalian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok atau akhirat. Dan bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah maha teliti terhadap apa yang kalian kerjakan. Sahabat Jernih Hati TV yang dimuliakan oleh Allah, ayat ini selalu digunakan oleh para mubalik, para ahli hikmah, para da'i untuk mengingatkan orang-orang yang beriman yang mengikuti kajian, yang mengikuti khutbah Jumat dan lain sebagainya, dan sering disampaikan pada saat akhir tahun, saat pergantian tahun, baik itu tahun miladiah maupun tahun hijriah, digunakan sebagai pengingat bahwa kita harus senantiasa melakukan evaluasi diri, melakukan introspeksi, melakukan muhasabah. Ayat ini jelas hitopnya, sasarannya adalah orang-orang yang beriman. Artinya ketika kita mengaku sebagai orang yang beriman, maka sudah tentu terkena hitop ayat ini. Artinya kita harus melakukan muhasabah, kita harus melakukan evaluasi diri. Sesungguhnya, sahabat Jernih Hati TV, evaluasi tidak harus menunggu 1 tahun sekali di setiap pergantian tahun. Evaluasi bisa kita lakukan setiap saat, setiap hari, setiap waktu tentu saja. Misalnya dalam evaluasi diri kita lakukan harian, sudah seperti apa perilaku kita selama 1 hari ini, dari pagi hingga sore hari, kemudian di malam hari menjelang tidur, kita melakukan evaluasi diri. Ini penting sekali. Jadi di samping ini memang sebagai perintah agama, perintah Al-Quran, ini juga penting bagi kita. Nah, sahabat Jernih Hati TV yang dimuliakan oleh Allah, Khalifah Umar bin Khattab atau Khulafaur Rasyidin yang kedua juga mengatakan,
Ini ada yang menyebut sebagai hadis, ada yang menyebut sebagai asarus sahabah. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Perhitungkanlah dirimu sebelum engkau dihitung amalmu. Jadi ini juga penting sebagai perintah, sebagai pengingat bagi kita untuk selalu bermuhasabah, untuk mengevaluasi diri. Sahabat Jernihati TV yang dimuliakan oleh Allah, mari kita pahami perintah muhasabah ini di dalam agama kita dengan teori Deming Wheel atau roda Deming. Edward Deming dikenal sebagai konsultan manajemen. Dia menjadi konsultan Jepang ketika Jepang telah kalah dalam Perang Dunia Kedua dan kemudian membangun negaranya kembali. Dia memanfaatkan William Edward Deming ini, sehingga Deming ini sangat terkenal di Jepang karena memang jasanya yang sangat besar untuk kembali membangun Jepang. Nah, di antara teori yang dikembangkan oleh Deming ini disebut dengan Deming Wheel atau roda Deming. Isinya adalah plan, do, check, dan act. Plan artinya apa? Kita harus merencanakan. Orang-orang yang beriman hidup harus terencana. Orang-orang beriman tidak bisa hanya hidup seperti air mengalir kemana aliran air membawa, kemudian air itu akan ikut kemana saja. Jadi tidak bisa seperti air yang hanya mengikuti pola sungai, pola retakan-retakan tanah misalnya. Tidak. Tapi semuanya harus terencana. Kalau dalam istilah ilmu nahwu ketika kita bicara bab kalam itu, jadi bil wad'i, artinya disengaja. Ketika bicara disengaja, berarti memang sejak awal sudah direncanakan. Jadi kita harus sungguh-sungguh merencanakan hidup kita dalam segala aspek kehidupan kita. Baik itu untuk kepentingan akhirat maupun untuk kepentingan dunia. Bagaimana kita membangun rumah tangga juga kita rencanakan. Bagaimana kita ke depannya juga kita rencanakan. Bagaimana dengan anak-anak kita juga kita rencanakan. Meskipun kita percaya takdir, sahabat Jernihati TV yang dimuliakan oleh Allah, tetapi takdir adalah sesuatu yang rahasia. Rahasia Allah. Jadi kita tidak tahu. Manusia diperintahkan untuk berikhtiar. Nah, kita merencanakan dengan hidup. Kita adalah bagian dari kita mencoba berusaha, berikhtiar tentang sesuatu yang akan terjadi di masa depan dengan kita, dengan keluarga kita, dengan siapapun yang ada di sekitar kita. Jadi semua kita rencanakan. Orang yang beriman akan selalu merencanakan hidupnya dengan baik. Dia punya program-program tertentu. Kemudian setelah kita merencanakan, kita membuat planning, maka tahap selanjutnya adalah do, maka segera lakukan. Lakukan. Selesai mengerjakan satu pekerjaan, maka lakukan pekerjaan yang lain. Bisa dalam bentuk apapun, sahabat Jernihati TV yang dimuliakan oleh Allah. Artinya, kita tidak hanya sekedar program, kita tidak sekedar hanya perencanaan, tapi harus dibuktikan dengan amal nyata. Harus dibuktikan dengan usaha, harus dibuktikan dengan kerja keras, harus dibuktikan dengan kerja cerdas. Jadi semua terkait antara perencanaan dan juga pelaksanaan sungguh-sungguh terkait. Kemudian setelah kita melaksanakan satu rencana, maka lakukan cek. Artinya kita selalu melakukan evaluasi. Apakah antara perencanaan kita dengan pelaksanaannya, apakah match, bisa ketemu. Apakah antara dasain dan dasolen bisa ketemu. Antara keinginan dan kenyataan apakah bisa match. Siap jika tidak, maka akan muncul masalah. Oleh karena itu kita harus selalu melakukan evaluasi terhadap apa yang sudah kita lakukan. Apakah target kita tercapai sesuai dengan rencana atau tidak. Jika masih terjadi mismatch, ketidaksinkronan, ketidaksesuaian, maka kemudian kita lakukan langkah yang terakhir, action.
Apa yang kita lakukan? Perbaikan. Setelah kita melakukan evaluasi, sahabat Jernih Hati TV yang dimuliakan oleh Allah, maka kita lakukan upaya-upaya perbaikan terhadap segala sesuatu yang kurang terhadap diri kita. Perencanaannya sudah bagus, namun ketika pelaksanaannya tidak bagus, maka kemudian kita melakukan perbaikan dari segi pelaksanaan. Terus begitu. Nah, begitu selesai, maka kita jadikan modal lagi menjadi perencanaan di tahapan berikutnya. Fa'idha farogta fangsob wa ila rabbika fargob. Jadi ketika kita sudah selesai melakukan satu pekerjaan, segera lakukan pekerjaan yang lain. Terus begitu. Sambil menjaga, sambil mengontrol sisi kualitinya, sisi kualitasnya. Terus begitu. Di samping berusaha, kita juga bersandar kepada Allah. Karena memang takdir ada di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita berusaha, kita memohon doa kepada Allah. Jadi semuanya kita serahkan kepada Allah sambil kita melakukan upaya. Jadi itu sahabat Jernih Hati TV yang dimuliakan oleh Allah, kita mencoba memahami makna muhasabah dengan sebuah teori yang disebut dengan Deming Wheel atau roda Deming. Kita rencanakan, kita lakukan, kita evaluasi, dan kita lakukan perbaikan-perbaikan. Semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.